Ketika kita mencoba mengajari anak-anak tentang kehidupan, maka peserta didik hebat dan istimewa mengajari pula kita apa arti sebuah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Lili Sulistiawati, Kepala SMP Negeri 4 Sidoarjo. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak harus dikirim ke sekolah spesial. Mereka justru membuat sekolah menjadi sangat spesial. Dimulai tahun 2009, SMP Negeri 4 Sidoarjo menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pertama di Kabupaten Sidoarjo. Pemberian layanan pendidikan secara bermutu kepada peserta didik di kelas inklusif menjadi tantangan utama bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, khususnya guru pengajar dalam memberikan treatment pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik. Dalam upaya mengoptimalkan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan secara maksimal di kelas inklusif, maka LIS 8 Care dipilih sebagai solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semoga video ini menginspirasi. Berimtak, berprestasi, dan berkarakter unggul merupakan visi SMP Negeri 4 Sidoarjo. Beralamat di Jalan Suko, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, SMP Negeri 4 Sidoarjo tumbuh dengan 1.149 peserta didik reguler dan 47 peserta didik berkebutuhan khusus yang terbagi dalam 33 rombongan belajar. Melengkapi keberadaannya, 64 guru mata pelajaran, 3 guru pendamping khusus, serta 14 tenaga kependidikan turut serta dalam mencerdaskan aspek kehidupan di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Seolah menjadi tantangan baru dalam melayani kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran di kelas reguler dalam waktu yang sama. Dalam implementasi pembelajaran di kelas inklusif, guru belum mengenali karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, merasa kesulitan membuat penyederhanaan materi, dan belum menyusun modul ajar modifikasi. LIS 8 Care diharapkan menjadi sebuah udara segar sebagai solusi, sehingga pembelajaran dan keterampilan vokasi pada peserta didik berkebutuhan khusus dapat diberikan secara maksimal. Memanfaatkan hasil survei pembelajaran di kelas inklusif untuk dianalisis dan disolusikan bersama melalui rapat kepala sekolah bersama dengan wakil kepala sekolah, tim pengembang sekolah, dan guru pendamping khusus merupakan tahapan identifikasi dalam LIS 8 Care. Hasil survei menunjukkan 70,4% guru mengalami kesulitan melaksanakan pembelajaran di kelas inklusif. Dengan hasil itu disepakati adanya kegiatan pelatihan bagi guru untuk mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusif. Kegiatan training merupakan tahapan LIS 8 Care yang kedua. Kepala sekolah sebagai pembuka kegiatan ini juga menyampaikan bagaimana membangun iklim inklusivitas di sekolah agar semua peserta didik merasa diperlakukan sama dan tidak ada diskriminasi. Kegiatan ini didampingi oleh pengawas pembina SMP Negeri 4 Sidoarjo yang sekaligus juga bertindak sebagai narasumber penyusunan modul ajar modifikasi. Dalam rangka melayani diferensiasi peserta didik berkebutuhan khusus yang harus mempertimbangkan ketunaan dan tingkat intelijensi, maka diberikan materi tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan bagaimana membuat penyederhanaan materi sesuai karakteristik mereka. Juga turut menghadirkan narasumber dari UNESA untuk menjelaskan kepada semua guru terkait pemanfaatan hasil tes minat bakat. Output training yang dilakukan adalah guru mampu memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusif.
Berkolaborasi dengan berbagai pihak luar untuk mendukung kemajuan sekolah merupakan tahapan List It Care yang ketiga. UPTD ABK Kabupaten Sidoarjo dan sekolah luar biasa sebagai pusat sumber dipilih dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusif untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan inklusi. Tes minat bakat pun dilakukan dengan didampingi Universitas Negeri Surabaya, program studi bimbingan konseling. Hasil tes minat bakat selanjutnya akan dimanfaatkan untuk merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Rumah produksi Ekoprint Kreasi Nila juga menjadi salah satu ruang untuk memberikan pelatihan vokasi bagi peserta didik di kelas inklusi. Pada tahapan List It Care yang keempat, guru mengaplikasikan atau mengimplementasikan hasil pelatihan pada kelas yang diampu. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan modul ajar modifikasi yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik. Kegiatan implementasi pembelajaran di kelas inklusif dilakukan dengan metode tutor sebaya, yakni peserta didik yang memiliki tingkat kognitif tinggi bertindak sebagai tutor yang menyelesaikan suatu masalah. Implementasi pembelajaran disupervisi langsung oleh kepala sekolah dan mengundang pendidik dari instansi sekolah inklusi lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan guru dapat saling bertukar pengalaman untuk perbaikan serta menambah wawasan dalam menyelesaikan permasalahan di kelas mengajarnya. Selain layanan pembelajaran di kelas, peserta didik berkebutuhan khusus juga mendapatkan pembelajaran vokasi atau bina diri di ruang sumber dengan harapan dapat lebih mandiri dalam mengurus dirinya dan dapat berkontribusi dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Refleksi merupakan tahap List It Care selanjutnya. Refleksi dilakukan untuk mengidentifikasi secara jelas kelebihan dan kekurangan dalam sebuah implementasi. Kepala sekolah melakukan hearing bersama seluruh guru terkait bagaimana implementasi pembelajaran di kelas inklusi, apakah masih ada kendala atau kesulitan, ataukah sudah dapat menerapkannya dengan baik. Dengan hasil refleksi ini, kepala sekolah dapat menentukan keefektifan List It Care untuk peningkatan kompetensi pedagogik guru. Tahapan terakhir dalam List It Care adalah rencana tindak lanjut. Hasilnya, List It Care efektif untuk mengatasi permasalahan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas inklusi. Hasil survei menunjukkan 89% guru telah menerapkan pembelajaran di kelas inklusif dengan baik, sedangkan 11% guru belum dapat mengimplementasikannya. Untuk itu, harus mengikuti pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau webinar dari media lain. Pola List It Care berdampak pada peningkatan hasil rapor pendidikan tahun 2023 yang mengalami peningkatan 16% pada indikator kualitas pembelajaran dan 20% pada indikator iklim inklusivitas. Oleh karena itu, SMP Negeri 4 Sidoarjo mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek sebagai satuan pendidikan dengan kinerja terbaik tahun anggaran 2023. Dampak positif lainnya, SMP Negeri 4 Sidoarjo menjadi sekolah rujukan bagi sekolah lain untuk melakukan studi tiru dalam memberikan layanan pendidikan bagi disabilitas. Dino dari SMP Negeri 4 Sidoarjo. Pada saat pembelajaran membuat gunung api meletus, hal yang pertama saya rasakan adalah senang karena tugas ini adalah tugas pertama kali saya di sekolah ini karena sebelumnya di SD saya tidak pernah membuat proyek atau tugas sebagus ini. Saya Nian Luriana, guru SMP Negeri 4 Sidoarjo. Dengan pola pelatihan yang dilaksanakan di sekolah, maka saya sebagai guru mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Bagi saya, pelatihan dengan menghadirkan narasumber ini memberikan manfaat. Yang pertama adalah penyusunan modul sesuai dengan kebutuhan siswa dan bisa memberikan materi sesuai dengan jenis keinklusifannya. Yang kedua adalah anak-anak bisa terlayani dengan baik, dan selain itu saya bisa membuat jurnal perkembangan untuk siswa sebagai bahan tulisan saya untuk merefleksi diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Demikian implementasi pola List It Care
dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Semoga video ini menginspirasi kepala sekolah seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.